Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang rasanya kita dapat berjumpa kembali melalui renungan harian gereja kita HKBP Resort Surabaya. Kita sudah tiba di hari Sabtu tanggal 20 Juli tahun 2024. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk terlebih dahulu mempersiapkan hati kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara kekasih, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang ditetapkan hari ini, tertulis dalam kitab Roma pasal yang pertama ayat yang ke-20. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-20. Tetapi saya akan membaca mulai dari ayat yang ke-18 hingga ayat 22. Beginilah firman Tuhan. Sebab murka Allah dinyatakan dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab sifat-sifatnya yang tidak tampak, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat tampak dan dipahami dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka menyatakan diri berhikmat, padahal mereka telah menjadi bodoh. Ayat yang 20, sebab sifat-sifatnya yang tidak tampak, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat tampak dan dipahami dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Dalam bahasa Batak dikatakan, ayat yang ke-20, ai dapot terida do pangalakoni debata nabunihian tibangun niroha siana kapampahenan di debata di natinok panai hasyanganon ima hagugona dohot hadibataonna namanok tongi asal nangadong sidalian nasida. Demikian pembacaan firman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sejak manusia pertama diciptakan hingga kedatangan Allah di dalam Yesus Kristus yang harus dikorbankan, dan bahkan juga hingga kehidupan kita saat ini, manusia selalu hidup di dalam kefasikan dan kelaliman. Tentu kita tahu bahwa Allah tidak berkenan dengan sifat yang demikian, sifat yang berada di dalam kefasikan dan kelaliman. Dan manusia sendiri sebenarnya tentulah dia tidak pernah berharap atau dengan sengaja supaya dia terus hidup di dalam kefasikan itu atau kelaliman itu. Tetapi apa daya, dari dulu hingga sekarang kefasikan dan kelaliman itu seolah-olah menjadi persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh manusia. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Saudara kekasih, karena munculnya penyangkalan atas kekuatan dan keilahian Allah. Lagi-lagi pertanyaannya,
Kenapa hal itu muncul? Dengan contoh sederhana. Kenapa kita masih ragu-ragu dalam menjalani kehidupan ini sebagai orang yang percaya? Padahal bukankah semestinya kita tidak perlu lagi ragu, sebab kita tahu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, saudara kekasih, melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini, Paulus melihat bahwa manusia itu selalu hidup dalam kelaliman, kefasikan, dan bahkan mereka selalu beralasan seolah-olah untuk membenarkan dirinya, membela dirinya di dalam kekurangan. Maka secara sederhana Paulus mengajak jemaat di Roma, tentu mengajak kita juga untuk lebih percaya lagi atas kekuatan dan keilahian Allah itu yang sudah dinyatakan dimulai dari manusia ini diciptakan. Coba Bapak Ibu Saudara-saudara, perhatikan apa yang ada di sekelilingnya. Perhatikan dunia ini bagaimana diciptakan sedemikian. Bukankah ini menunjukkan bahwa Tuhan kita, dia sungguh perkasa, dia sungguh memiliki kekuatan yang luar biasa yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Maka untuk dapat menghilangkan sifat-sifat kefasikan dan kelaliman dari diri kita, seseorang itu harus terlebih dahulu mengakui kebesaran Tuhan di dalam hidupnya. Bagaimana kita bisa mengakuinya? Bagaimana kita tidak menutup diri atas kebesaran dan kekuatan Tuhan itu? Awalilah dari melihat kehadiran Allah melalui ciptaan. Yang kedua tentu dalam konteks perjanjian baru. Kekuatan Allah itu dinyatakan ketika dia mau mengorbankan dirinya, sekalipun dia tidak berdosa. Bukankah ini satu kekuatan? Kerelaan hati Allah. Dia mau dituduh, dia mau menjadi korban dari dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia, karena dia selalu hidup dalam sifat kefasikan dan kelaliman itu sendiri. Berikut dalam konteks perjanjian baru, bukankah sesuatu kekuatan yang tidak tertandingi apa yang nyata dalam kehidupan Yesus Kristus? Setelah dia merelakan hidupnya, dia mati di dalam kubur, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Itulah kekuatan yang sesungguhnya. Nah, saudara kekasih, demikian halnya kita dalam kehidupan kita sekarang. Maka kita harus percaya, melihat, bercermin dari kekuatan-kekuatan Allah, dimulai dari penciptaan hingga pengorbanan dan terciptanya kehidupan yang baru ketika Yesus bangkit dari kematian itu sendiri. Itu menjadi kekuatan bagi kita. Semestinya itu menjadi kekuatan bagi setiap orang yang percaya. Dan jika itu sudah diterima dengan sungguh-sungguh, diimani dengan sungguh-sungguh, barulah kita sampai pada hidup yang bersukacita, berhikmat, karena kita tahu tidak ada yang mustahil begitu. Hari ini jalanilah hidupmu, sebesar apapun bebanmu, seberapa sulit tantangan yang kamu hadapi, seberapa lemahnya dirimu kamu rasa, percayalah, Tuhan yang telah menyatakan dirinya mulai dari penciptaan hingga pengorbanan dan kebangkitan Yesus, itulah berkat dalam kehidupan. Jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir, senantiasalah hidup di dalam pengharapan, dan pengharapan atas pertolongan Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap orang yang percaya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus Engkau telah menyatakan kekuatan-Mu yang luar biasa
Engkau telah menyatakan itu mulai dari penciptaan. Dan Tuhan telah menyempurnakan itu melalui pengorbananmu di kayu salib dan kebangkitanmu dari antara orang mati. Sungguh semuanya itu Tuhan nyatakan supaya setiap orang yang percaya sungguh-sungguh melihat dan mengimani betapa Engkau Tuhan adalah yang maha atas segala kelainan. Biarlah kami menjalani hari-hari kehidupan kami dengan selalu bermohon dan mempercayakan hidup kami kepada kuasa-Mu saja, sehingga kami tidak pernah takut, kami tidak pernah khawatir dalam menjalani kehidupan kami, sebab Tuhan telah terlebih dahulu menyatakan kasih dan kekuatan untuk keselamatan. Terima kasih untuk firman ini. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami di dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Berilah kesembuhan bagi mereka yang sakit. Berilah kekuatan bagi mereka yang sedang hidup dalam kelemahan. Dan biarlah iman kami selalu bertumbuh, karena Engkau telah mencurahkan Roh-Mu yang kudus menjadi sumber hikmat dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.